Ladies and gentlemen, selamat datang di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Ladies and gentlemen, kembali lagi di FWB Podcast by Overheard Friends with Benefit. Apa kabar semuanya? Gue harap kalian semua baik-baik aja. Dan kembali lagi di segmen Kamis Gerimis. Seperti biasa, hari ini pada kesempatan kali ini gue akan membacakan beberapa cerita-cerita yang udah masuk ke dalam message gue. Tapi sebelum itu gue mau bilang terima kasih buat kalian yang udah ngedengerin episode-episode sebelumnya. Kalian keren banget. Karena apa ya, kalau gak ada kalian ya percuma aja ini ada podcast. Karena gue yakin ini adalah tempat untuk berkeluh kesah dan berbagi cerita. Gitu aja sih. Dan kemarin ada 2 episode. Di episode ketiga gue bersama salah satu orang yang punya pengalaman. Terlebih dia emang udah ngejalanin hubungan FWB selama 2 tahun. Dan gue ngerasa itu udah toxic banget sih. Dan yang ketiga, ya, dan yang terakhir episode kemarin yang gue upload, itu episode sama seorang cewek yang punya pengalaman dengan beberapa pria. Dan itu emang relatable banget sih. Parah. Oke, langsung aja. Pada kesempatan kali ini gue akan membacakan cerita yang masuk ke direct message gue. Begini ceritanya. Oke, ini pengirimnya tetap gue jamin dan gue rahasiakan untuk tidak diberitahukan kepada siapapun orang. Just aja, in just for information aja. Yang tahu ceritanya cuma lu dan gue. Terlebih orang lain tahu, cuman just nggak tahu namanya. Gitu sih. Langsung aja ya. Oke, begini ceritanya. Hai admin, mau sharing sedikit nih. Oke. Pengirimnya cewek. Jadi gini, punya FWB sama orang yang lebih senior. Udah jalan kurang lebih 2 tahunan. Status kita berdua sekarang sama-sama belum nikah. Oke. Single ya. Jadi good. Dari awal kita sudah clear everything out dan menegaskan kalau kita akan sebatas friends with benefit belaka atas consent kita berdua. Jujur, awalnya cuma mau cari pengalaman FWB aja karena sebelumnya belum pernah. Tapi keterusan. Nih. Oke. Awalnya cuma nyari pengalaman, cuman kayak keterusan. Oke. Kita ngehubungin kalau ada butuh saja. Ditambah, aku berusaha mengerti bahwa dia sangat padat dengan kegiatannya. Jadi, dari awal FWB-an, emang intensitas kita dan bertemunya juga nggak terlalu banyak. We were just fine with that. Ya nggak masalah gitu maksudnya. Oke, jadi karena kegiatannya banyak dan dia emang di awal FWB tuh udah sama-sama ngerasa berkomitmen untuk saling ngerti gitu intinya. Lanjut. Karena kesibukan masing-masing, hampir 1 tahun kita gak ketemu. Tapi gak pernah ada perpisahan di antara kita. Kita berusaha menjaga hubungan baik. Jadi ya beberapa tahun gak ada kabar. Dan dia menjaga hubungan baik ya. Oke. Terus kita berusaha menjaga hubungan baik. Sekarang kita sudah tinggal beda kota. Even kita sama-sama anak rantau dari kota yang sama. Gue gak tahu nih kotanya di mana. Sampai bulan lalu kita memutuskan untuk bertemu di kota asal kita.
Untuk pertama kalinya kita banyak catch up dan sharing-sharing pengalaman selama berbulan-bulan ini ngapain aja, lingkungan kita sekarang gimana. Berarti oke, selama 1 tahun gak ketemu lagi di kota yang sama, mereka banyak sharing-sharing tentang pengalaman dan apapun itu, entah itu teman, pergaulan, lingkungan, dan apapun itu, whatever. FWB aku orangnya pintar dari segala aspek. Good, gue suka nih pintar. Kadang pintar itu bisa jadi sebuah apa ya, sebuah keunggulan sih, gue bisa bilang, karena pikirannya tuh bisa dieksplor. Nggak cuma soal selangkangan doang yang bisa dieksplor. Di situ aku sadar benefit yang aku dapat jauh lebih luas. Ini gue suka. Seperti yang gue bilang tadi, aku dapat banyak pengalaman dan belajar. Banyak tips and trik yang gak aku dapat dari orang lain. Karena dia lagi pintar dan sudah terbukti. Oke, ini pintar tuh luas nih coy. Pintar itu luas. Mungkin pintar masak, bisa pintar ngomong, bisa pintar dalam pelajaran matematika dan segala macam. Dan yang paling enak tuh pintar dalam dan di atas ranjang. Dan kebetulan juga passion kita mirip. Jadi semakin kesini obrolan kita semakin luas dan makin nyambung. I truly enjoy our moment, so I decide to for our bond. Maksudnya gimana nih? Dia berdedikasi untuk mempunyai sebuah apa sih namanya, masa depan bersama gitu. Paling enggak untuk sekarang. Oke, berarti untuk sekarang enggak. Bisa dibilang nyaman, tapi mulai kepikiran nih untuk kedepannya. Enaknya langkah yang pas untuk diambil kira-kira bagaimana ya. Oke, berarti si pengirim nanya nih ke gue, dia udah nyaman. Intinya sih dia nyaman karena dari segi aspek segala macam mungkin terpenuhi. Terlebih si FWB-nya juga pintar. Jadi gue rasa ini cocok sih. Gue rasa ini hubungannya baik karena nggak ada toxic dan emang konsen untuk membuat sebuah komitmen di awal. Berkomitmen untuk tidak berkomitmen itu cukup baik dan berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tidak pernah saling menuntut, tidak pernah saling curiga, dan tidak pernah saling yang namanya berantem. Karena yang namanya FWB kan kita we're just friend dude. Kita cuma teman doang cuy. Kita cuma teman doang. Dan gimana untuk untuk kedepannya ya, gue cuma saran sih satu, kalau lu emang nyaman dan kalau emang lu ngerasa cocok, apalagi terlebih orangnya kalau misalkan bisa dipercaya, gak ada salahnya sih lu mencoba ke lebih atau ke dalam situs atau status yang lebih jelas seperti pacaran. I mean, iya gak sih? Iyalah, daripada lu FWB-an yang gak jelas. Kalau lu ngerasa cocok dan lu ngerasa nyaman dan lu ngerasa sayang dan sama-sama di posisi yang dan di titik status yang sama, ya kenapa harus enggak? Jalanin aja, ya enggak? Apalagi kalau misalkan dia dari segi umur, dari segi finansial dan segala macam udah mapan nih. Kalau lu ngerasa cocok, ya hajar lah. Hajar bro. Sorry, hajar mbak, kak, neng, ya apapun lah itu. Karena ya itu gue bilang tadi, karena yang namanya friends itu banyak dan benefit itu luas, dari karena ada S-nya ya, benefits. Perkara FWB tuh gak cuma tentang lu ngewe doang, lo kadal gak jelas, atau ya emang setiap orang tuh punya afeksi dan setiap orang juga butuh seperti itu. Cuman kan di sini konsennya kalau misalkan sesuatu hal yang bisa dibawa lebih lanjut lagi, diseriuskan lagi, ya why not gitu. Gue hanya bilang lanjutin aja bro. Sorry neng, siapa tahu
lo cocok dan dia jodoh lo, ya itu bagus cuy. Gitu sih dari gue. Mungkin kalau misalkan ada yang terserah sih, up to you, balik lagi ke diri lo. Kalau emang ngerasa takutnya lo punya overthink ketika lo menjalani sebuah pacaran bersama dia dan gak semulus, ya pasti gue yakin iya. Karena yang namanya pacaran gak bisa seenak jidat ketika lo FWB-an. Gitu sih. Dan intinya sih sekarang balik lagi deh ke lo pengen atau enggak, atau lo berada di fase bingung atau enggak. Lo boleh tanya sahabat lo boleh curhat atau minta saran. Enaknya gimana ya? Ataupun juga lo boleh, karena yang lo bilang tadi, karena kalau lo udah udah membicarakan tentang masa depan bersama dia, ya oke aja gitu. Kalau misalkan lo bicara atau ngomong baik-baik, karena komunikasi itu adalah kunci cuy dalam sebuah hubungan, entah hubungan pacaran, tentang hubungan FWB, sampai hubungan seks sekalipun. Itu adalah komunikasi paling terbaik cuy, untuk menyuarakan apa mau lo dan apa keinginan lo dan bagaimana ke depannya. That's pointing. So intinya adalah komunikasikan dengan baik, rencanakan dengan baik, matengin rencana lo, tetapin, dan apa tanya hati lo juga, lo pengen gimana ke depannya. Kalau emang lo yakin, sikat. Gitu aja sih untuk cerita kali ini. Agak deep ya, biasa sange-sangean, tapi ya oke lah. Capek cuy, sange-sangean mulu. Gue sebagai admin ngerasa kayak kurang gitu. Kurang dalam artian kurang bisa nahan sange. Ya pokoknya gitulah, canda sayang. Ya intinya gitu sih. Gue cuma bilang makasih udah cerita di sini. Jangan lupa buat follow Instagram gue dan share semua cerita tentang Friends with Benefit, pengalaman, conversation, or whatever yang lo punya, dari message langsung. Kalau gue suka ceritanya, gue bakal bacain di sini. Sekian dari gue pamit undur suara. Terima kasih. Bye-bye.